Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 175, kalian mencuri mobil. Pada awalnya sekarang ini orang kaya berpura-pura menjadi orang miskin, permainan buruk orang kaya mereka tentu saja tidak dapat menyimpulkannya. Makanya para eksekutif hotel-hotel ini umumnya tidak akan menilai orang dari penampilan, kualitasnya benar-benar profesional. Tapi mobil di depan pintu ini, terlihat sangat familiar. Manajer Ma bertanya, apakah kamu yakin mobil ini adalah seorang pria muda yang menyetir kemari? Ya, orang kaya pemuda itu bermarga Kin. Manajer Ma bertanya lagi, bagaimana dengan berpakaiannya? Penjaga pintu melongo. Pakaiannya sangat biasa, sangat sederhana. Manajer Ma menundukkan kepalanya berpikir sejenak, sedikit mengerutkan kepala. Ada masalah, pasti ada masalah. Mobil ini dipesan oleh ketua Kang di luar negeri, saat ini hanya ada satu di China. Kamu bilang mobil ini, kenapa bisa ada di sini? Penjaga pintu juga melongo. Manajer Ma, apa maksudmu? Kin, berani mencuri mobil ketua Kang, kurasa bocah ini mencari mati. Mobil ini sangatlah langka, sehingga manajer Ma begitu lihat langsung dapat melihat mobil kepala Kang. Mobil ketua Kang, sekarang dikendarai oleh seorang pria muda berpakaian biasa, sangat jelas mencurigakan. Bocah ini, beraninya mencuri mobil. Mencuri mobil ya sudahlah, ternyata masih berani mengemudi ke sini, tidak tahukah seluruh departemen makanan dan minuman di perusahaan besar Meng, semuanya milik kepala Kang. Ini benar-benar bertemu pada tempatnya. Manajer Ma bergegas keluar, berlangkah cepat, masih membawa beberapa penjaga keamanan dan penjaga pintu di belakangnya. Baru saja berjalan ke depan, manajer Ma segera berkata, "Tangkaplah dia." Semua orang melongo, hatinya bilang ada apa dengan situasi ini. Cara Song demi menunjukkan di depan muka Thomas Kin, buru-buru berdiri di depannya dan menghentikannya, berkata, "Ini pacarku, apa yang kalian lakukan?" Wajah Cara Song benar-benar tebalnya bukan main, sebelumnya masih meremehkan Thomas Kin, setiap kali bicara penuh dengan sinis dan rasa jijik. Sekarang sudah berpura-pura sendiri menjadi pacar Thomas Kin, perubahan wajahnya benar-benar lebih cepat daripada membalikkan buku. Wajah Wendy Ning yang di samping langsung biru, dalam hatinya merasa tidak enak. Manajer Ma mendengus dingin, berkata, "Sekarang saya curiga dia mencuri mobil kepala pengurus kami." Cara Song sekejap kebingungan, mencuri mobil. Menoleh kepalanya, berwajah yang luar biasa menatap Thomas Kin, sedikit tidak dapat menerima kebenaran ini. Apa mungkin mobil ini adalah curian? Thomas Kin berpakaian compang camping. Hari ini datang dan masih membawa orang untuk numpang makan, bicara dan perlakuannya juga tidak mirip orang kaya pemuda, tapi dia malahan punya mobil begitu mewah, apa mungkinkah itu dicurian? Manajer Ma mencibir. Mobil ini adalah model konsep tahunan Aston Martin, itu dipesan oleh supervisor kami di luar negeri 3 bulan lalu, terbatas di dunia, hanya ada satu di China, aku tidak akan salah mengakuinya. Tiba-tiba, cahaya pandangan semua orang terfokus pada Thomas Kin, wajah semua orang menjadi sedikit aneh, orang ini baru saja selesai menamparkan wajah mereka, tidak akan terbongkar lagi kan? Thomas Kin berkata, apa marga kepala pengurus kalian? Manajer Ma berkata, kepala pengurus kami bermarga Kang, nama besar ketua Kang, dengan identitas kamu, mungkin belum pernah mendengarnya. Thomas Kin berkata, berarti benar, mobil ini adalah pemberiannya kepadaku. Hah? Apa yang kamu berbau? Kamu bahkan marga kepala Kang kamu saja juga tidak tahu, dia bisa memberimu mobil.
Kamu bermimpi kali. Tahukah kamu berapa harga mobil ini? Kamu mungkin belum pernah melihat begitu banyak uang dalam seumur hidupmu, melihat pakaian compang camping kamu, masih berani berpura-pura di depanku. Kalau kamu bijak, akui saja sendiri, biar nanti kita tidak memanggil polisi, masih harus merepotkan polisi. Manajer Ma selesai berkata, langkah kaki Cara Song juga berpindah beberapa kali, menjauh dari Thomas Kin. Tadi ekspresi menyanjung itu perlahan-lahan menjadi dingin. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 176 cari bantuan. Kamu mencuri mobil. Kau tahu tidak, mencuri mobil itu kejahatan besar. Mobil yang berpuluhan juta rem, apa kamu tahu bisa dihukum berapa tahun? Manajer Ma mendengar perkataannya mencibir, bukankah kamu pacarnya? Cara Song buru-buru berkata, aku bukan, kamu jangan asal ngomong. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pacar orang seperti itu? Sekalipun aku buta juga tidak akan suka orang seperti ini, kamu segera menangkapnya. Vivin mengerutkan kening, tidak suka ya tidak suka. Kalau Thomas Kin hari ini terjadi sesuatu, dia juga susah bisa menjelaskannya. Manajer Ma ini, apakah Anda ada kesalahpahaman di dalam ini? Salah paham. Tertangkap basah bersama jarahan, bisakah ada kesalahpahaman? Jika tahu diri, pergi ke aula bersamaku, tunggu ketua Kang menanganinya, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Cara Song berteriak, masih tidak cepatan pergi. Benar-benar ingin menunggu orangnya memanggil polisi. Nanti pergi memohon pada ketua Kang dengan baik-baik, mungkin bisa memaafkanmu. Tidak masalah jika kamu mencari mati sendiri, jangan melibatkan kami. Manajer Ma membawa sekelompok satpam, telah mengepung Thomas Kin, memberi satu jalan, meminta dia untuk kembali ke lobi hotel. Thomas Kin mencibir, jika memang begitu, kalau begitu telepon ke ketua Kang kalian saja. Selesai bicara, Thomas Kin dan Yamanda Su langsung pergi ke lobi. Setelah semua orang pergi, teman lain berkata, sudah tidak ada masalah dengan kita kan? Kita sudah bisa pergi. Yang lain juga menganggukkan kepala, masih mengira hari ini harus membayar uang, dan akhirnya hanyalah peringatan yang salah. Semua orang mau pergi, Vivin malah mengerutkan kening, berkata, setidaknya itu sepupuku, langsung melemparkannya di sini ini benar-benar tidak terlalu bagus. Wendy Ning, bisakah bantu mikirkan caranya? Wendy Ning ragu-ragu, kalau bukan orang lain meminta juga malas pergi mengurusnya, tetapi perkataan Vivin. Baiklah, lihat wajah Vivin, aku membiarkan ayahku mencobanya. Wendy Ning menelepon satu nomor, ayah, apakah kamu mengenal kepala Kang perusahaan besar Meng? Kami ketemu masalah, dapatkah membantu? Setelah berbicara sebentar, Wendy Ning menutup telepon. Ayahku bilang, hanya bisa berusaha membantu. Bagaimanapun juga ketua Kang perusahaan besar Meng bukanlah orang biasa, dia juga belum tentu bisa berbicara. Kalau benaran mencuri mobil itu hal yang sangat besar, aku juga tidak ada cara. Vivin menghela nafas, juga tidak menyangka Thomas Kin akan membuat bencana begitu besar. Terima kasih, sudah berusaha itu sudah bisa. Kalau benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa meminta bantuan ayahnya. Hartanto Lin sekarang juga seorang eksekutif, setara dengan kepala Kang, meskipun baru menjabat beberapa bulan, akan tetapi harusnya juga memiliki sedikit wajah. Wendy Ning berkata, kita cari bantuan juga hanya membantu saja, yang paling penting adalah sikapnya, kamu lihat dia barusan, masih menutup mulut mati-matian tidak mau mengakuinya, sikap ini tidak bisa. Setelah masuk ke lobi, Thomas Kin langsung mengeluarkan ponselnya, menelepon ke kepala Kang. Sangat cepat, kepala Kang menjawab, nadanya sangat menghormatinya. Tuan Kin, apa ada pesanan? Thomas Kin berkata, kalian sini ada seorang manajer Ma, mengatakan aku mencuri mobilmu,
bersiap memanggil polisi untuk menangkapku. Kamu bilang dengan dia saja. Selesai bicara, Thomas Kin menyerahkan telepon ke situ. Manajer Ma mendengus dingin, berpura-pura, bisakah kamu memiliki nomor telepon kepala Kang? Dengan sikap tidak peduli dan mengambil teleponnya, berteriak sekata. Siapa? Wajah kepala Kang yang di sebelah situ langsung membiru, mengambil HP berteriak kembali. Billy Ma, kamu gila ya? Bahkan tamu terhormat CEO Meng pun berani menyinggungnya. Apa kamu lagi cari mati? Bersambung.